Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sebagaimana dugaan Rafa, Liam benar-benar datang di esok harinya. Rafa tentu menyambutnya dengan hangat sebagai tuan rumah. Bagaimanapun, Liam adalah tamu, dan Rafa berkewajiban memuliakan Liam. "Ada keperluan apa, Pak Le?" tanyanya. Dari sorot mata Liam terlihat banyak kilat amarah. "Seenaknya saja kamu, ya. Kembalikan harta saya, dengan begitu, saya tidak akan mengganggu keluarga kalian." Rafa tersenyum tetap terlihat tenang. "Itu bukan harta Pak Le, dan lebih baik, Pak Le tidak meributkan properti atau aset apapun yang kini sudah saya atasnamakan Asifah." Lengan berotot Rafa melingkari tubuh mungil Asifah. "Karena memang itu miliknya," lanjutnya. Liam semakin emosi. Dia menatap tajam ke arah Asifah, seolah siap menerkam gadis itu. Asifah meremas sebelah tangan Rafa yang kini juga menggenggam erat tangannya. Dia ketakutan jika harus dihadapkan dengan pria ini lagi. Dia menatap lelaki itu, yang ternyata juga tengah menatapnya. "Lo kuat, Shiv," soraknya dalam hati. Dari sorot Rafa dia mendapatkan dorongan untuk tetap tegar dan tidak kenal takut. Liam tersenyum miring. "Kau semakin berani, ya?" tanyanya. "Aku nggak akan seperti ini kalau Pak Le mau ngasih tahu di mana Mas Shekil. Jadi, aku mohon, kembaliin Mas Shekil," pintanya. Liam terkekeh sinis. "Akan dapat aku. Nggak ada untungnya sama sekali." Asifah memejamkan matanya menarik napas dalam mencoba bersabar menghadapi Liam. "Pak Le bakal dapat semua properti dan aset yang sekarang milik aku," ucap Asifah lantang. Rafa terkejut mendengar penuturan itu. Dia menoleh dan menatap tidak percaya kepada Asifah. "Gimana bisa kamu ngomong gitu?" tanyanya tidak terima. Rafa sudah mengorbankan banyak hal untuk bisa mengambil alih properti dan aset itu. Waktu, uang, keringat, semua dia korbankan. Semua juga demi Asifah agar dia bisa bertemu lagi dengan Shekil. Asifah menggeleng samar. "Aku nggak mau memperumit masalah, Mas. Aku cuman mau Mas Shekil balik ke aku," ucapnya jujur. Rafa menghela napas berat. Dia akhirnya menurut dan tak ingin berkomentar apapun. Itu sudah pilihan istrinya, dan dia menghargai itu. Lagi-lagi Liam tertawa. "Jangan harap aku bakal kasih tahu soal Shekil, kamu itu emang anak nggak tahu diuntung." "Pak Le, aku udah nurutin semua keinginan Pak Le, apa masih kurang?" tanyanya sendu. "Pak Le tiap hari kasar sama aku, tapi aku diem aja, apa itu masih kurang?" tanyanya lagi. Secara refleks dia menyentuh perutnya. Dia tidak sanggup jika harus hidup dengan Liam lagi, terutama dengan keadaan dia yang hamil. Dia tidak ingin janin dalam rahimnya harus menanggung resiko sebesar itu. Liam mendapati hal itu pun justru menautkan alisnya. "Apa kau hamil?" tanyanya tajam. Di tengah tangisnya dia tersenyum sebagai jawaban. Liam menyeringai. "Anaknya ternyata kayak gini, hamil di luar nikah, itu yang buat kamu kabur dari Roshid, kan? Pantes orang tuanya milih bunuh diri, ternyata, cek, sindirnya." Asifah membulatkan matanya tidak percaya. Emosinya memuncak kala orang tuanya dihina seperti itu. Orang tuanya tidak akan mungkin melakukan hal serendah itu. Mereka tidak mungkin bunuh diri. Karena jelas-jelas Liam adalah pembunuh orang tuanya. Beruntung Lukman sama emang gak lihat tabiat anaknya. "Keputusan mereka buat bunuh diri memang tepat," ucapnya. "Cukup, UMMIK sama abah nggak gitu, Pak Le. Mereka nggak serendah itu. Pak Le yang udah bunuh mereka semua. Pak Le PEMBUNUHH." Pekik Asifah histeris. Rafa memeluknya erat, mencoba untuk membuatnya tenang. "Astagfirullah, Shiv, istighfar." Mendengar tutur Rafa, dia justru menangis histeris.
memeluk tubuh pria jakung itu. Rafa melirik Liam yang terdiam. Tubuhnya kaku bak patung. Sepertinya dia baru tahu bahwa kejahatannya telah terbongkar. Lebih baik Anda pergi, kami ingin istirahat, ucapnya mengusir halus. Tangan kekar itu mengusap lembut rambut halus milik Asifah. Rafa menghela napas berat. Akhir-akhir ini adalah hari yang berat untuk istrinya. Dia justru khawatir itu akan berpengaruh terhadap calon anaknya. Mau cek ke bidan? Tanyanya. Capek, ucapnya lirih dengan suara serak. Kamu harus cek ke dokter. Kesehatan anak kita juga harus diperhatikan, Shiv, ucapnya. Dia mendongakkan kepalanya menatap Rafa. Malu, Mas, lihat, mata aku kayak Dracula merah. Mana bengkak lagi, kesalnya. Rafa mengecup kedua mata itu singkat meninggalkan sensasi geli bagi Asifah. Nggak apa-apa. Selama ada aku, nggak akan ada yang ngatain kamu jelek, ucapnya. Asifah mencebik kesal. Yang ada malah Mas yang ngatain aku jelek. Alis Rafa tertaut. Kapan aku bilang gitu? Asifah mendengus kesal. Tahun depan. Rafa membulatkan bibirnya. Dia hanya beroh ria sebagai jawaban. Masih lama, nggak usah dibahas kalau gitu, ucapnya sembari memeluk Asifah kian erat. Asifah mendengus kesal. Mas, udah tahu aku lagi ngambek kok nggak dibujuk, sih. Rengeknya. Rafa terkekeh ringan. Ngambek kenapa? Bisiknya yang masih asik memeluk Asifah. Asifah mencebik kesal. Ya Allah, aku gini-gini cuman mau cari perhatian kamu. Tetep aja dicuekin, dumelnya kesal. Rafa melesat mencium bibir Asifah singkat. Hingga dia dapat merasakan tubuh mungil itu terasa kaku di dalam pelukannya. Kini Rafa beralih menatap Asifah. Nggak perlu cari perhatian aku, karena sampai kapanpun, kamu itu pusat perhatian aku, ucapnya. Asifah terdiam. Pipinya merona merah. Dia justru menenggelamkan wajahnya di dada bidang Rafa. Rafa yang melihatnya justru terkekeh ringan. Masih bisa malu ternyata. Mas, rengeknya dengan tetap pada posisi semula. Ya udah, pakai kerudung, kita berangkat, sebelum siang, ucap Rafa sambil bangun mengabaikan raut kesal Asifah yang tidak mau lepas dari pelukan pria itu. Mas, panggil Asifah. Rafa menoleh menatap dirinya. Kedua alisnya naik seolah bertanya ada apa. Kita boleh mampir makam dulu. Aku kangen sama Umik sama Abah, lirihnya. Rafa tersenyum tipis. Dia lantas mengangguk dan menyetujui permintaan Asifah. Dengan harapan, semoga gadis itu lekas tenang. Fatah tersenyum hangat sembari menatap suatu benda mati. Tangan kanannya tergerak menabur bunga di atas tanah. Abah, Umik panggilnya. Maaf baru bisa ziarah lagi ke sini, ucapnya. Fatah menatap sendu batu nisan itu. Abah, Umik, aku punya kabar baik. Aku ada tawaran untuk menempuh pendidikan di Kairo sana. Umik sama Abah seneng, tanyanya. Rautnya begitu senang kala harus menceritakan hal itu. Namun, raut wajahnya kembali muram kala mengingat sesuatu. Fatah pamit, ya, Mik. Bah, mungkin untuk waktu yang lama aku nggak bisa ke sini ziarah untuk kalian. Fatah tertunduk. Dia mencoba menyembunyikan tangis dan luka yang tak kunjung sembuh. Kalian masih ingat sama perempuan yang selalu aku ceritain pas ke sini? Tanyanya. Dia mendongak kembali menatap batu nisan itu. Batu nisan yang bertuliskan nama Lukman juga makam Emma di sampingnya. Dia sekarang sudah menikah, Mik, Bah. Sekarang malah sudah hamil. Alhamdulillah, dia bahagia kelihatannya. Umik sama Abah yang tenang di sana, anak kalian ini masih punya masa depan panjang. Aku bisa cariin mantu yang lebih baik buat kalian, kok. Fatah terdiam. Hening melanda tempat yang sangat sepi itu. Udara sejuk berhembus di bawah pepohonan yang rindang. Fatah kesini juga mau pamit. Pulang dari Kairo, Fatah pasti kesini dan langsung jenguk kalian. Fatah pamit dulu, ya. Assalamualaikum. Setelah doa dipanjatkan,
Fatah lekas bangun dan pergi meninggalkan kedua makam itu. Pandangannya terus menunduk seolah tidak punya kuasa untuk menatap ke arah depan. Loh, Kang Fatah. Langkahnya terhenti menatap ke arah sumber suara. Dia terkejut kala dia justru bertemu dengan wanita pujaannya. Seandainya wanita itu belum menikah, dia pasti sudah berpikir bahwa jodoh itu tidak akan kemana. Itu Asifah. Kang Fatah ke sini juga. Ziarah ke makam siapa, Kang? Tanyanya ramah. Tatapannya sungguh hangat, sangat berbeda dengan tatapan yang dilayangkan Rafa kepadanya. Lelaki itu seolah siap untuk menerjangnya. Fatah tersenyum kikuk. Keluarga, Ning. Oh, dimakamkan di sini. Fatah tersenyum lantas dia mengangguk. Asifah yang hendak melayangkan satu pertanyaan lagi terhenti kala dia merasakan ada tangan yang menggenggamnya erat. Dia menoleh ke arah Rafa. Ayo, kita ziarah, keburu siang. Nanti masih mampir ke bidan buat cek kandungan kamu, ucapnya menegur secara halus. Asifah tersenyum. Dia kembali menatap Fatah. Saya duluan, ya, Kang. Mari, ucapnya. Fatah menunduk sebagai rasa hormatnya. Nggih, ucapnya lirih. Nggih yang berarti iya. Fatah menatap sendu pasangan muda itu. Harapannya sudah pupus. Ini pun juga salahnya. Sudah tahu Rafa menjadi saingannya, mengapa dia harus melawan? Jelas-jelas dia kalah telak dengan lelaki itu. Dia menghela napas panjang. Dia udah milik orang, Fat. Lupain dia, lirihnya berucap. Dia akhirnya melanjutkan langkah untuk meninggalkan tempat itu. Dia pulang ke rumah untuk mengemasi barang-barangnya yang ada di rumah. Memang beberapa ada yang ingin dia bawa ke Kairo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Bang. Kok pulang? Tanya seorang laki-laki yang lebih muda 4 tahun darinya. Fatah tersenyum hangat. Iya, aku ada keperluan. Aku mau ke Kairo. Mau belajar di sana, ucapnya. Mata lelaki itu melebar. Beneran, Bang? Wah, alhamdulillah. Selamat, ya. Ucapnya memeluk Fatah. Kamu juga harus bisa kayak gitu, ucap Fatah. Pandangan lelaki itu berubah sendu. Insya Allah, Bang, doain terus. Fatah tersenyum. Pasti aku doain. Selama aku di Kairo kamu pasti bakal sendiri, kamu nggak apa-apa? Tanyanya. Lelaki itu tersenyum hangat. Nggak, biasanya juga aku di sini sendiri. Nggak mau mondok di pondoknya abang aja. Tanya Fatah serius. Lagi-lagi lelaki itu tersenyum. Di sini aku punya anak murid, Bang. Aku juga ngajar ngaji di sini. Kasihan kalau aku tinggal, Pak Ustadz nggak ada yang bantu. Fatah tersenyum hangat. Dia sangat mengerti dengan keputusan adiknya itu. Wah, Rama, kamu masak apa? Tanyanya. Lelaki yang ternyata bernama Rama itu sontak terkekeh. Ini, aku masak capcay, abang mau? Maulah. Mereka makan dengan duduk beralaskan tikar sederhana. Enak kayak biasanya. Masakan abang aja kalah, loh. Rama terkekeh. Nggak usah berlebihan, Bang. Tapi beneran, ini enak. Seru Fatah. Rama tersenyum. Terima kasih, ya, Bang. Udah anggap aku kayak adik abang sendiri. Padahal kita bukan siapa-siapa, ucapnya dengan pandangan sendu. Fatah tersenyum hangat. 15 tahun kita hidup bareng. Kenapa kamu masih sering ngomong gitu? Kita emang bukan berasal dari satu rahim yang sama, Ram, tapi kebersamaan kita selama itu sudah buat kita terikat selayaknya adik kakak kandung, ucap Fatah. Rama menatap haru ke arah Fatah. Dia merasa bersyukur karena sudah dipertemukan dengan lelaki itu. Asifah menautkan kedua alisnya kala sampai tepat di samping makam kedua orang tuanya. Mengapa sudah ada taburan bunga di sini? Siapa yang baru saja berziarah ke sini? Siapa, ya, kira-kira yang abis ziarah ke sini? Tanya Asifah. Umik sama Abah mungkin. Mereka rutin ke sini, sahut Rafa. Tapi mereka lagi di luar kota, Mas, bantah Asifah. Mungkin pas berangkat mereka ke sini. Jangan mikir yang aneh-aneh,
ucapnya sekaligus menegur. Asifah terdiam. Nggak mikir yang aneh-aneh, kok. Cuman mikir, apa jangan-jangan Mas Syekil yang kesini buat ziarah ke makam Umik sama Abah. Rafa ikut terdiam sembari memikirkan berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi. Termasuk apa yang dikatakan oleh Asifah. Apa mungkin Syekil yang kesini? Batinnya. Asifah tersenyum sambil melihat foto-foto jadul milik keluarganya juga keluarga Rafa. Ada juga foto Alexandra, Umiknya dan Salma. Sangat beragam. Ih, Mas, lihat. Mas Rafa waktu kecil kelihatan polos banget, ya. Ucapnya berkomentar. Emang beda sama wajah aku yang sekarang? Tanyanya. Asifah menatapnya. Kalau yang ini makin ganteng, Mas. Rafa tidak bisa menahan senyumnya. Dia lantas menghadiahkan satu kecupan di bibir tipis Asifah. Udah pinter, ya, sekarang. Asifah terkekeh. Iya, dong. Rafa mengelus lembut puncak kepala Asifah. Gitu terus, ya. Positif thinking terus, itu baik buat anak kita, ucapnya sambil mengusap perut Asifah. Belum terlalu besar memang. Minggu ini usia kandungannya baru 1 bulan. Asifah tersenyum hangat. Insya Allah, Mas, semoga Mas Syekil segera ketemu. Udah seminggu pencarian, belum ada kemajuan sama sekali, ucapnya lirih. Rafa menggenggam erat tangan Asifah. Kamu yakin gak mau jeblosin Pak Liam ke penjara? Tanyanya lembut. Asifah menggeleng samar. Semisal Mas Syekil ada di Pak Liam, terus aku malah jeblosin dia ke penjara, nasib Mas Syekil gimana? Kalau dia nyelakain Mas Syekil gimana? Mas tahu sendiri, aku gak mau ngambil resiko. Aku gak siap kalau harus kehilangan Mas Syekil. Rafa menghela napas. Dia sangat paham dengan yang dimaksud oleh Asifah. Siap-siap, Gih, kita check up ke bidan. Asifah hanya menganggukkan kepalanya. Mas, boleh kita mampir ke rumah Umik sama Abah, nggak? Lihat foto-foto ini aku jadi kangen sama mereka. Rafa tampak sedang berpikir. Ke rumah kamu maksudnya? Asifah tersenyum cerah. Boleh, ya. Rafa membalas senyum itu. Nginep juga boleh. Pak Liam juga udah nggak tinggal di sana. Cuman ada beberapa asisten rumah tangga yang datang buat bersihin, sama satpam. Mata Asifah membola. Beneran boleh, Mas. Rafa menganggukkan kepalanya. Kenapa enggak? Wajah Asifah mendadak muram. Mas bukannya ada kelas, ya. Ada burhan yang bisa badalin. Badal dalam bahasa Arab berarti ganti. Asifah melonjak kegirangan. Beneran, Mas? Iya. Sana siap-siap, pintanya. Nanti. Ucapan Asifah terpotong oleh suara pintu yang mendadak terdengar di tengah-tengah mereka. Masuk, perintah Rafa. Pintu dibuka dan menampakkan seseorang. Dia Fatim. Asifah memandang Fatim dengan raut tidak terbaca. Entahlah, firasatnya mengatakan hal buruk akan terjadi. Ada apa, Mbak? Tanya Rafa. Mobilnya udah siap, Gus. Ya sudah, terima kasih infonya, ucap Rafa. Geh, Gus. Kalau begitu saya permisi. Asifah mendengus kesal. Memangnya dia ini patung apa? Sampai-sampai hanya Rafa yang diajak bicara. Niat ingin berdamai dengan gadis itu tiba-tiba saja hilang. Asifah rasanya ingin terus bermusuhan dengan gadis itu. Rafa melirik wanita itu. Kamu kenapa? Tanyanya. Asifah memberengut kesal. Sebel, Mas, sama dia. Ya, masak cuman Mas doang yang diajak bicara. Aku kayak nggak dianggap di sini. Nggak usah dipikirin. Cepetan, atau nggak jadi nginep nanti, ucapnya. Setelah bersiap-siap, Asifah menuruni tangga berniat untuk berpamitan dengan Alexandra. Rafa sudah mendapat izin dari abahnya untuk membawa dirinya menginap semalam di rumah miliknya. Dia tidak bisa berlama-lama menginap di rumahnya itu. Asril lebih sering keluar rumah untuk mengisi acara pengajian di luar kota. Namun, dia justru menatap lantai 1 dengan bingung. Di lantai 1, tepatnya di ruang tamu, begitu banyak santri putra yang duduk bersimpuh sambil menundukkan kepalanya.
Dia berjalan dengan lututnya yang ditekuk menuju tempat duduk Alexandra. Alexandra menoleh lantas dia langsung mencium tangan perempuan itu. Udah mau berangkat, ya. Asifah tersenyum lantas mengangguk mengiyakan. Tunggu sebentar, ya, ikut doa, nanti dipimpin sama Abah. Beliaunya lagi di kamar, sebentar lagi pasti datang, ucapnya. Doa untuk apa, Mik? Tanya Asifah. Ini, Kangkang mau berangkat ke Kairo. Yang dulu pernah Umik ceritakan, ucap Alexandra. Mulut Asifah membulat kecil tanda mengerti. Jadi mereka yang terpilih sebagai santri yang mendapat beasiswa di sana. Tanyanya. Alexandra lantas menganggukkan kepalanya. Asifah tahu, dirinya tidak boleh menatap lelaki lain yang bukan mahramnya. Namun, matanya tidak bisa terlepas dari satu sosok. Itu Kang Fatah, kan? Batin Asifah. Entahlah, mengapa dia merasa tidak rela jika pria itu harus pergi meninggalkannya. Dia seperti kehilangan sosok kakak di hidupnya. Selama dekat dengan pria itu, dia selalu merasa nyaman. Beban hidupnya seketika terasa ringan di pundaknya. Bahkan sampai mobil yang membawa Fatah pergi, Asifah hanya mampu menatapnya kosong tanpa bisa menghentikan laju mobil itu. Sementara itu, setelah sesi doa selesai, mereka semua pergi dan masuk ke dalam mobil yang telah disiapkan. Dari kaca mobil dia menatap sendu ke arah Asifah yang kini tengah menatap mobilnya dengan raut yang tidak terbaca. Bismillah, semoga ini pilihan terbaik. Amin, batinnya dengan menatap sendu Asifah. Asifah memandang kagum rumah megah yang kini sepenuhnya telah dimilikinya. Rumah keluarganya dulu tampak begitu damai tanpa kehadiran Liam. Namun, tampak begitu sepi tanpa kehadiran Syekil. Udah sore, sana mandi, ucap Rafa dari belakang sambil membawa tas berisi baju ganti untuk mereka selama tinggal di rumah ini. Asifah menoleh ke arah Rafa dan tersenyum cerah. Seneng banget, Mas, bisa ke sini lagi. Aku pikir, aku nggak bisa ke sini lagi. Semua sudah ada yang ngatur. Jadi, kamu nggak perlu khawatir. Ya udah, aku dulu apa Mas dulu yang mandi. Rafa tampak berpikir. Barengan aja gimana? Mata Asifah melebar. Lama nanti, rengeknya. Rafa berjalan mendahului Asifah. Hemat air, ucapnya. Asifah mendengus. Mulai, deh, mesumnya. Hemat air, yang ada malah boros. Kalau gini kapan selesainya? Gerutunya kesal. Dia sangat tahu kebiasaan pria itu seperti apa. Malam sudah tiba. Dikarenakan rumah yang tidak dihuni siapapun, asisten rumah tangga akhirnya juga tidak membeli kebutuhan dapur. Kulkas kosong. Mas, rengek Asifah yang baru memasuki kamar. Dalam, sahut Rafa sambil masih fokus dengan laptopnya. Nggak ada bahan masakan di kulkas. Kita delivery order, ya. Atau kamu mau makan mie instan? Masih ada sedikit di rak dapur, ucap Asifah. Rafa mendongak menatap Asifah. Masak mie aja. Mubazir kalau mie-nya dibuang. Asifah tersenyum. Pesanan segera dibuatkan, ucapnya selayaknya pramusaji. Jalan yang halus. Nggak usah pecicilan. Kalau anak aku kenapa-kenapa, kamu harus ganti rugi. Asifah yang sudah meninggalkan kamar tapi masih bisa mendengar suara itu mendengus kesal. Enak aja ngomong gitu, gerutunya. Dia berjalan menuju dapur dan mulai memasak mie instan yang masih tersisa di rak dapur. Emang ini anak dia doang apa? Dia masih menggerutu sebal. Sampai-sampai dia tidak merasakan kehadiran orang di belakangnya. Lantas orang itu memeluknya hingga membuatnya terkejut. Ih, Mas. Ngagetin aja, sih, hobi Mas, kesal Asifah. Rafa terkekeh. Dia lantas memeluk Asifah lebih erat. Nggak usah ngedumel mulu, masak yang fokus. Nanti keasinan lagi. Asifah memutar bola matanya malas. Mana bisa mie instan keasinan, Mas? Bumbunya udah pas, ucapnya kesal. Mana tahu nanti kamu nggak fokus terus nambahin garam, ujar Rafa. Ya, nanti kalau keasinan kata orang-orang itu,
yang masak pengen nikah. Berarti kalau ini keasinan, aku kepingin nikah lagi, Mas, goda Asifah. Kini justru Rafa yang memutar bola matanya malas. Udah nikah, nggak boleh nikah lagi. Apalagi sama orang lain. Asifah tertawa kecil. Emang kenapa? Mas cemburu emang? Tanyanya. Rafa tidak menjawab. Dia justru menenggelamkan wajahnya di leher Asifah dan mengangguk samar. Dikarenakan Asifah yang tidak mengenakan kerudung, dia sedikit merasa geli. Namun, dia tidak menghiraukannya. Tidak ada orang lain selain mereka di rumah besar itu, karena itu Rafa mengizinkan Asifah yang tidak mengenakan kerudung. Dengan satu syarat, kalau ada orang, nggak boleh buka pintu. Itu adalah peringatan Rafa untuk Asifah tadi. Mata Asifah melebar. Mas beneran cemburu. Jangankan kamu nikah sama orang lain, kamu bahas laki-laki lain aja aku cemburu, sayang, bisiknya. Bulu kuduk Asifah berdiri kala mendengar panggilan itu. Memang bukan pertama kalinya, namun, rasanya seperti banyak kupu-kupu yang berterbangan di perutnya. Rafa kembali menenggelamkan wajahnya di leher Asifah. Ingat, kamu milik aku. Nggak ada nama laki-laki lain di antara kita, walaupun itu cuma sekedar nama. Ingat itu, bisiknya mengandung perintah. Asifah bisa merasakan hembusan hangat di permukaan lehernya. Mas, berarti setiap aku bahas si pengirim surat ARG. Rafa justru menghisap kuat leher Asifah membuatnya harus menghentikan ucapan wanita itu. Asifah lantas menjauh dan menatap kesal ke arah Rafa. Kok dihisap sih, Mas? Kesalnya. Alia Rafa tertaut. Kayak baru pertama kali aja aku gituin, sindirnya. Mata Asifah melebar. Ya, Mas nggak ngode-ngode, sih. Ini di dapur, ya, aku mana mikir kalau Mas mau itu, ucapnya malu-malu di akhir kata. Rafa mendekat hingga membuat Asifah mundur beberapa langkah. Hingga akhirnya Asifah terpojok di depan kompor. Rafa lekas mengurung wanita itu di antara kedua lengan kekarnya. Sebelah tangannya bergerak mematikan kompor. Tanpa aba-aba, Rafa mencium bibir Asifah rakus. Kedua tangannya mulai merambat memeluk pinggang Asifah. Merapatkan kedua tubuh mereka. Asifah yang mulai terbuai pun mengalungkan kedua tangannya. Namun, saat di tengah-tengah, Rafa justru menghentikan aksinya. Kamu lapar? Tanyanya. Asifah menggeleng. Ini aku cuman buatin buat Mas, ucapnya. Rafa tersenyum penuh arti. Nggak usah makan kalau gitu. Kap, kita lanjutin aja yang ini, ucapnya di sela-sela ciuman mereka. Rafa kembali menghentikan aksinya. Dia kini menatap mata Asifah dalam. Aku cemburu, nggak usah bahas dia lagi, ya. Bisiknya terkesan memerintah. Asifah meneguk salivanya berat. Tatapan permohonan itu, dia sungguh tidak sanggup menolaknya. Kap, dia mengecup bibir Rafa singkat. Sebelah tangannya membelai pipi Rafa lembut. Dengan senyum lebar dia mengangguk pasti mengiyakan permintaan Rafa. Rafa pun tak kalah senang. Dia yang sudah terhipnotis dengan Asifah kembali melancarkan serangan. Dan kali ini lebih agresif. Berhenti membahas dia, Shift. Dia juga udah pergi jauh. Jangan mengharap pada lelaki itu lagi. Aku bisa gantiin dia, batinnya berucap. Asifah mendorong bahu Rafa membuatnya dengan terpaksa harus menghentikan aktivitasnya. Mas, ini di dapur. Mas nggak mungkin ngelakuin ini di sini, kan? Rafa menyeringai. Bisa diatur. Bukannya berhenti, Rafa justru kembali mencium bibir yang seolah sudah membuatnya begitu candu. Dia mengalungkan kedua tangan Asifah pada lehernya. Setelah itu, kedua lengannya bergerak membawa kedua kaki Asifah untuk memeluk badan kekarnya. Alhasil, Asifah bagai koala yang sedang digendong Rafa. Rafa menatap wanita itu. Di kamar, Asifah yang ditanya demikian justru dibuat malu. Dia menenggelamkan wajahnya di leher Rafa. Kemudian mengangguk samar. Rafa tersenyum. Teriak sepuas kamu, di sini nggak ada orang, bisiknya. Pipi Asifah kian memerah. Arg, malu.
Bisa di-skip aja, enggak? Batinnya berteriak. Seperti permintaan tokoh utama, autor harus menghentikan cerita ini. Biar mereka menyelesaikan urusan mereka dahulu. Bersambung.